Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa amilus salihati ila yaumil mau'ud. Segenap panitia pelaksana, pengurus Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu sekalian yang jumlahnya tidak terhitung, sangat membludak. Mungkin sebahagian ibadah juga ya, karena pakai dalilnya naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang puasa ibadah. Ini kalau bukan cinta saya pada Al-Muhajirin, enaknya tidur sebetulnya. Karena tadi nunggu cucu lahir sampai jam 2 ya. Karena rasa cinta dengan jamaah, insyaallah ini menjadi obat, menjadi penawar buat kita semua. Saya dapat materi bagaimana kita meraih husnul khotimah. Karena inilah harapan kita semua. Kan di dalam doa kita bahkan sehari sampai 17 kali kita mengucap dan memohon di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Dalam ayat yang lain yang suka dibaca juga dalam doa kamilin pada bulan Ramadan, yang diberi nikmat adalah kama an'amta minan nabiyyin. Yang diberi nikmat oleh Allah adalah pertama golongannya para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wassalihin, orang-orang yang saleh. Nah, hari inilah di Ramadan kita bersama itu semua, ya kan? Bersama an'amta alaihim. Puasa itu dikerjakan Nabi. Sebelum Nabi juga ada ibadah puasa. Salat juga tradisinya Nabi, orang-orang saleh. Ya, bahkan Nabi hampir tidak pernah meninggalkan salatnya. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wassalin, orang-orang yang saleh. Nah, kita juga nanti ingin akhir hidup kita, kematian kita, yang memang kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Allah. Kematian rahasia, nggak bisa diukur dengan umur. Walaupun kata Nabi kisaran usia umatku 60 sampai 70 tahun. Ada yang 80 masih gagah, bisa tarawih, bisa itikaf. Ya kan? Ada enggak? Ada. Orang tua kita Abah Suwarna luar biasa, jadi teladan buat kita. Ya, kalau kita sampai umur panjang masih ibadah, kita sudah jadi paling baiknya manusia. Kata siapa? Kata Nabi, khairun nas man tala umru wa hasuna amaluhu. Paling baiknya manusia adalah mereka yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur 78, umur 60 lebih ya, Pak Ramli masih ngurus masjid, masih bangunin orang sahur, ya masih ikut taklim, tadarus. Itu udah paling baiknya manusia. Ada orang dikasih kesempatan panjang umur malah digunakan buat yang sia-sia. Ya.
Umur 60 masih aja nyekekin botol. Botol nggak salah dicekek-cekekin tuh. Ya, tahu nyekekin botol. Ya, saya nggak pakai keluar. Istilahnya pemuda Katolik, buka botol mata mendelik. Masih aja begitu. Nah ini paling buruknya manusia, wasaronna, seburuk-buruknya manusia orang yang panjang umurnya, wasamanu, jelek amalnya. Jadi nggak ada ukuran. Siapa yang sangka 53 tentara terbaik yang masih muda-muda, ya, usianya mungkin masih kepala 3, kepala 4, sedang di puncak-puncak karirnya, ada musibah di kapal Nanggala, semuanya gugur syahid. Jadi nggak ada ukuran kita yang muda. Ya boleh jadi bapak ibu yang lebih tua dari saya duluan wafatnya, boleh jadi. Saya yang mudaan belakangan, bisa jadi. Atau dibalik, saya yang muda belakangan, bapak ibu yang tua duluan, bisa jadi. Ya Rib ya. Ya, biar nggak ngantuk ya, kalau materinya monoton ya jam-jam rawan ini. Maka ntar ada video film-film nih, testel mabak ini, biar tambah seger. Nah, kita nggak pernah tahu. Memang paya enaknya kan yang manis, yang tua. Itu kalau normal. Coba ntar lebaran kurang 2 hari, yang dicari orang paya muda, paya tua. Ya? Yang diburu oleh ibu-ibu buat sayur lebaran, paya tua, paya muda. Jadi nggak ada ukuran. Ya tergantung musimnya. Nah kita kepengen nanti akhir hidup kita dipanggil Allah dalam keadaan min husnil khatimah. Husnul khatimah, dalam keadaan penutup yang baik. Tutup usia kita dalam keadaan yang baik. Nanti ada berapa film-film yang saya tayangkan. Mudah-mudahan kita seperti itu kepengen. Jangan sampai kita termasuk min su'il khatimah, akhir yang jelek, ya, akhir yang buruk. Kejadian kenapa dulu Bu Risma nutup komplek Doli. Ada yang tahu komplek Doli? Tahu? Pernah mampir? Mau tahu doang ya. Nah, mau tahu aja pokoknya. Komplek begituan yang nggak kita ceritakan ya. Itu kenapa ditutup? Karena Bu Risma itu kecewa berat. Itu udah kejadian ya. Sempat viral di TV One. Dia ada seorang kakek umur 65 tahun, sering jajan tanda kutip ya di komplek Doli. Ya. Kakek-kakek 65, kalau saya belum, masih 53, belum kakek-kakek. Segi umur, segi cucu udah aki-aki yang udah 3 ya. Udah 65 tahun. Senangnya jajan di komplek Doli. Satu hari jajan. Jajannya sama anak gadis yang masih kepala 2. Kepengen juga kemampuan kayak kepala 25, minum Viagra. Kebanyakan jantungnya copot. Ya. Di atas perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Kebayang nggak kalau ada orang yang wafat model begitu, ya? Gimana perasaan istrinya kalau dia punya mertuanya, kalau dia punya mantunya? Gimana perasaan mantu ngurus mertua yang model begitu kematiannya? Bagaimana anak ngurus orang tua yang begitu model kematiannya? Bagaimana imam masjid harus menjadi imam sholat terhadap jenazah yang begitu model kematiannya? Nauzubillah. Ya, kita berharap akhir hidup kita semoga termasuk kategori yang pertama, min husnil khatimah, bukan sebaliknya, min su'il khatimah. Pak Erik sini kali nyampur ya? Sendirian bagian berkatnya. Nunggu yang lain. Kasihan sendiri. Biar bareng-bareng kali. Nah, kita akan mulai. Ini yang pertama. Bagaimana kita
meraih husnul khotimah? Yang pertama, menjaga iman dan ketakwaan kepada Allah secara istiqomah. Saya lupa masuk. Yang di dalam surah Fussilat disebut juga surah Hamim Sajadah ayat 30, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya lupa nih ya. Nanti dicatat, ditulis surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Nah, orang-orang yang beriman istiqomah orang-orang macam ini, kata Nabi, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun para malaikat mendampinginya. Karena dia makhluk rohani yang didampingi rohaninya. Malaikat akan berbisik kepada rohaninya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang akan berbisik kepada jiwanya, jangan takut, jangan sedih, dan kita diberikan berita gembira tentang sorga yang Allah janjikan. Menjaga iman, karena kata Nabi nanti di akhir zaman menjaga iman itu kayak orang memegang bara api. Tahu bara api? Dipegang begini susah, hangus. Cara megangnya dibolak-balik kan, kayak kita pegang combro panas gitu ya. Pegang sana. Ini bara api. Seperti ini. Dipegangin kita terbakar, dilepas dia akan padam. Begitulah nanti iman yang istiqomah. Tapi harus dijaga. Kalau kita nggak pegang ini padam dia. Nah, ya, ini penting menjaga keimanan. Ada beberapa contoh sahabat yang menjaga keimanannya dengan istiqomah. Kalau Bapak nanti haji umroh, waktu kita umroh atau haji ziarah biasanya, mampir ke Jabal Uhud, mengenang peristiwa perang Uhud, ya. Pak Haji Ramli masih ingat waktu haji, ya, Pak Hajion yang pernah umroh, ya, Bu Ros, saya cerita tuh di sana. Di situ ada pemuda yang Allah ceritakan dalam Al-Quran yang istiqomah menjaga keimanan sampai akhir hayatnya. Ada dua perintah Nabi, yang satu dijalankan, yang satu diabaikan. Yang pertama, Nabi perintahkan kepada 50 ahli panah. Ada di Bukit Rumat. Kalau yang udah haji umroh kebayang ya Bukit Rumat tuh. Hei 50 panah, jangan turun. Nanti sambut mereka dengan panah. Apapun yang terjadi jangan turun, kata Nabi. Nah, Nabi ini ahli strategi perang. Wah, siap sami'na wa ata'na, berangkat ke Bukit Rumat tuh 50 ahli panah. Yang kedua, Nabi perintahkan kepada seorang pemuda yang gagah, tampan, cerdas, masih bujang, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini duta pertama Rasulullah ke Madinah. Jadi duta dakwahnya Nabi itu diantaranya Mus'ab bin Umair. Red man on the red place itu Nabi terapkan. Kenapa? Yang dikirim berdakwah ke Madinah untuk orang-orang Ansor, Mus'ab bin Umair. Kok enggak Umar? Karena Umar potongannya potongan jawara. Ntar kalau dibawa ke Madinah serem,
Islam serem amat gitu ya. Dia gayanya gaya Jawara, Bromo Corah itu. Apalagi mohon maaf Bilal. Bilal kan seorang budak, tipikalnya budak. Oh dikirim ke sana dia bangsawan, loh kok begini sih Islam? Gitu ya. Kayak dipilih utusan yang cerdas, tampan, santun. Mus'ab bin Umair tuh, duta dakwahnya Nabi. Dalam buku Risalah Muhammad ceritakan begitu. Ketika disambut oleh Usaid bin Hudair, orang Ansor. Gitu lihat apa namanya kalau bahasa Belandanya undak-unduk ya. Nah. Lihat undak-unduknya, gerakan berjalannya Mus'ab, wajahnya tampan, smart, gagah. Wih, Islam itu sama kayak kita. Tuh lihat utusannya Rasul. Gagah, tampan, cerdas, santun. Gimana Rasulullahnya? Ya. Jadi penting kita dalam Islam itu. Makanya ada iklan TV itu tampilan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ya kan? Tampilan itu penting. Tawaduk beda dengan asal-asalan. Nabi itu suruh innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, suka keindahan. Ya. Nah, kalau sekarang saya begini menghargai pengurus masjid dan remaja yang udah bikin video, udah pasangin AC. Kalau baju saya demek kan kesian tadi Facebooknya, ya kan? Usahanya demek amat itu. Ya, jadi penting. Terima dakwah Mus'ab bin Umair itu anak bangsawan Quraisy. Konglomerat anak tunggal satu-satunya yang dia rela meninggalkan kekayaannya berdakwah. Nah, kepada Mus'ab bin Umair ini apa perintah Nabi? Ya Mus'ab, pegang bendera ini, bendera yang bertuliskan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dulu perang itu benda menjadi moral. Kalau bendera jatuh, moral pasukan jatuh, dianggap kita kalah. Makanya pegang ini orang yang bertarung bernyawa harus yang berani. Ukuran pasukan itu bendera. Kalau bendera masih dikibar-kibarkan berarti masih kuat kita. Makanya jadi inceran itu pertama yang pegang bendera. Kata Rasulullah, ya Mus'ab, pegang bendera ini. Ya. Sami'na wa ata'na. Jangan dilepaskan apapun yang terjadi. Pegang bendera. Terjadi perang Uhud. Pertama, benar strategi Nabi. Dari Bukit Rumat, begitu pasukan Quraisy masuk disambut dengan panah. Bagian tewas kocar kacir. Karena dulu orang perang kan bukan hanya bawa pedang, kadang-kadang bawa benda pusaka, kadang-kadang tahu di rumah permata, aku bilang permata juga dibawa, perhiasan, dulu begitu perang. Kocar kacir, kuda yang bagus, pada keliaran nggak ada penunggangnya, harta mereka pada terlihat. Waduh, ini ghanimah, rampasan perang. Ini perang melulu, kapan kayanya? Mulai turun. Padahal perintah Nabi apapun yang terjadi 50 ahli panah jangan ada yang turun dari Bukit Rumat. Mereka tidak istiqomah atas perintah Rasulullah. Kenapa? Silau. Lihat dunia. Ya, turun semua. Turun satu. Wah, yang lain turun, ntar gua gak kebagian ini. Turun juga akhirnya. Pada ngambil harta rampasan perang. Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, cerdik. Lihat Bukit Rumat yang kosong. Dia tarik para pasukan terlatihnya, dia bawa ke Bukit Rumat. Posisi diambil alih. Khalid bin Walid dan pasukan berkuda yang bawa panah sekarang di Bukit Rumat. Umat Islam dibantai habis di bawah. Belum lagi tambah berita-berita hoak yang disampaikan orang-orang munafik. Nah, jadi soal hoak, berita hoak bukan dari dulu udah ada. Apa berita hoaknya? Disebarkanlah berita oleh orang munafik. Muhammad tewas.
Rasulullah mati, Rasulullah syahid. Di tengah orang lagi perang begitu, dihembuskan berita. Jadi bukan sekarang, jadi udah dari dulu pola-pola begitu melemahkan umat. Akibatnya apa? Pasukan jadi nggak konsentrasi. Hamzah paman Rasulullah yang saat itu sedang gagah dengar berita teriakan-teriakan Muhammad tewas, Rasulullah mati, Rasulullah wafat. Kan kalau bahasa pondok petirnya keder dia. Geget juga. Oh, ponakan yang dia cinta, yang dia bela. Entah benar enggak dia lagi perang dengan berita Rasul wafat, karena Rasul ikut perang. Akhirnya kena tombak oleh Wahsy yang disiapkan Hindun. Setelah itu dibelah dadanya, dicacah-cacah, digigit oleh Hindun, masukin benang, ditaruh di lehernya, dipamerkan di atas bukit Uhud. Hei Muhammad, ini jantungnya Hamzah, ini jantungnya Hamzah. Dibikin habis mental umat Islam saat itu. Sama kayak sekarang, dikoyak-koyak habis kita oleh orang-orang yang anti Islam, yang nggak bersalah, dicari-cari kesalahannya. Sama, sudah. Makin jatuh terpuruk. Saat itu Mus'ab bin Umair yang sedang menggelorakan jihad juga jadi confused dia. Lengah, ditebas tangan kanannya. Dia ingat pesan Rasulullah, apapun yang terjadi jangan kau lepaskan pedang ini. Dia ambil, tangannya putus berlumuran darah. Bendera diambil, tetap dikibarkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tebas lagi sebelah kirinya, putus, lepas. Dengan tubuh yang terhuyung dia coba ambil itu. Dia pegang bendera dengan sisa tangannya. Tetap dia gelorakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia peluk bendera itu dengan keras. Karena dia hanya memegang amanah Rasulullah. Apapun yang terjadi jangan kau lepaskan bendera ini. Nah kalau bendera jatuh, moral pasukan jatuh. Karena dia pegang badan tinggal sebelah tangan, tinggal sebelah kiri kanan. Tidak konsen, terhuyung-huyung, tombak, panah bertubi-tubi menghantam tubuhnya. Tersungkur bersegera bendera diambil oleh sahabat yang lain. Dan akhirnya kita mengalami kekalahan. 70 orang sahabat syahid. Termasuk 2 orang yang terpukul Rasulullah. Yang pertama adalah paman beliau Hamzah yang mempertaruhkan nyawa untuk Rasulullah. Mati dengan cara, syahid dengan cara yang pilu. Bayangkan, diambil jantungnya, digigit, dikoyak-koyak, dijadiin kalung oleh Hindun karena dendamnya atas kematian Abu Jahal. Kedua, pemuda yang Nabi sangat cintai, anak bangsawan, pewaris tunggal kekayaan orang tuanya di Mekah, rela hidup susah bersama Rasulullah. Harus mati juga dengan cara yang, harus saya juga dengan cara yang tragis, demi menegakkan sikap istiqomahnya atas perintah Rasulullah. Karena diperintahkan 70 syuhada itu tidak dibawa ke Baqi, dan mereka semua dikuburkan di lapangan yang ada di Uhud. Kemudian mengenang paman Rasulullah yang wafat, itu sekarang dibangun Masjid Hamzah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana ya, amin. Bagus, megah, ada madrasah juga, ada madrasah Hamzah dibangun tuh. Dan konon pernah terjadi banjir, ya, banjir bandang di tanah Uhud, kuburan Uhud itu syuhada, ya, tersapu sampai banjir itu deras gitu, kayak banjir gitu terbawa, dan ruh syuhada Uhud itu masih utuh,
Jadi bumi, ulat tidak memakan jasadnya para syuhada. Nah, ini ada filmnya. Saya lihat bagaimana orang yang akhir hidupnya. Ini kisah nyata, Pak. Orang ini terbiasa zikir, terbiasa murojaah. Ketika sedang istiqomah, kalimat inilah yang keluar. Ya karena almarhum istiqomah dengan zikirnya, dengan tilawahnya, maka tadi saya cerita kisah ini ngeri sekarang. Akhir hidupnya pun yang keluar yang biasa dia kerjakan, zikir dan kalimat-kalimat thayyibah. Ini sampai kematiannya almarhum begini terus. Dan ini tidak mungkin spontan tiba-tiba, ini pasti sudah kebiasaan yang berulang-ulang bertahun-tahun, sehingga ketika dalam keadaan yang dahsyat, yang keluar adalah kebiasaan-kebiasaan yang biasa dia kerjakan. Kurang jelas suara, pada bagus nih kalau jelas nih. Ya. Itu ayat-ayat yang biasa beliau zikirkan, wiridkan, itu yang keluar di akhir hidupnya. Ya, nanti di setiap tema ada 4, harusnya ada 4 video. Cuma yang keempat saya nggak jadi karena tidak pantas ya. Karena ada orang dangdutan pakai rok mini mati, jadi saya hapus. Nggak pantas di masjid ditayangkan ya, walaupun untuk itibar ya. Di 3 film aja nanti nih. Mudah-mudahan jadi motivasi kita, karena kita akan begini semua. Akhirnya kita akan seperti itu. Semua kita akan melewati al-mautu babun. Kematian itu bagaikan pintu, kata Nabi, wa kullun nas dakhil, dan setiap manusia pasti melewatinya. Nah, yang pertama menjaga iman kita, supaya jangan. Setelah terjaga iman kita, kedua bentuk aplikasi dari iman kita adalah menjaga ibadah mahdhah. Surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Ya. Kenapa? Ada 2 kategori ibadah. Ibadah mahdhah, ghairu mahdhah. Kalau kita menjaga ibadah kita, semoga, karena kata Nabi nanti setiap orang akhir hidupnya akan dimatikan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Ya. Ini ada sebuah film, kita tanya materi penting. Ada seorang imam sholat ya, di Timur Tengah ini, yang dia selalu menjadi imam.
Mana nih? Ya, ini dulu aja deh. Nah ini. Menjaga ibadah mahdoh. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang kalau saya kerjakan Allah mencintai saya? Jawaban Nabi, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Jaga, ini penting. Nah, Ramadan sarana kita melatih sebulan ini yang subuhnya suka kesiangan. Ayo, maka makan sahur di akhir. Ya, jam 4 makan sahur, 15 menit makan sahur, bersih-bersih kamar mandi, sikat gigi atau mandi, langsung ke masjid. Ya, jangan nonton sinetron. Nanti bablas ketiduran, bangun setengah 7, wes, bablas subuhnya. Sahur yang sunnah dijagain, sholat subuh yang wajib ketinggalan. Jadi ibaratnya kalau orang Belanda bilang jarum dipegangin, kampak ditinggalin. Sayang, buat apaan jarum? Menusuk balon doang, kampak. Pohon beringin bisa kita tumbangkan. Sholat subuhnya setengah 7 di bulan Ramadan. Orang Pondok Petir bilang subuhnya murtad. Sholat subuh sambil jemur pantat. Karena ketika dia ruku, pantatnya kena matahari. Nah, yang bingung menilai nanti malaikat. Mau ditulis sholat subuh, udah waktunya duha. Mau ditulis sholat duha, dia pakai kunut, mantep pakai kunut. Sejak kapan duha pakai kunut, ya kan? Akhirnya kata malaikat, gelap, nilainya nggak jelas kita, ya. Nah, ibadah, hidup kita, nilai kita itu, value kita sebagai hamba Allah adalah ibadah kita. Tanpa ibadah udah nggak ada nilainya kita. Ulaika kal an'am. Kata Quran, mereka tidak ubahnya seperti binatang, balhum adal, lebih sesat. Allah menciptakan makhluk diiringi fitrah. Fitrahnya harimau di hutan, fitrahnya burung di alam lepas, fitrahnya cacing tanah yang gembur dan kotor, ikan di air. Selama makhluk Allah berada di alam fitrahnya, maka dia akan punya izzah, gitu ya. Punya value. Kayak arwana. Itu yang red. Berapa harganya? Tahu nggak? Dia per senti ya. Yang 5 senti itu 2 juta. Arwana. Saya ada jamaah umroh. Itu udah gede Pak, ada 50 senti. Jadi arwana yang red, yang merah itu. Dia bilang nih arwana bagus betul Pak. Iya, saya masih beli Ustaz waktu dia ukuran 5 cm. Berapa? 5 juta, Masya Allah. Jadi 5 cm ada suratnya. Nah, sekarang 50 cm, ya Ustaz kaliin aja katanya. Jadi per senti 1 juta. Ya nggak lama, saya diundang di rumahnya, ada acara lagi. Udah nggak kelihatan, Pak Haji kemana nih arwananya? Aduh, apes Ustaz, mati lampu. Terus mati. Jadi pernah dulu mati lampu seharian itu ya. Dia sumpah serah kurang ajar tuh PLN. Habis koleksi saya itu saya rawat dari 5 cm. Dia sekarang udah gede. Gara-gara mati lampu saya nggak punya ini alat, mati dia. Kira-kira arwana yang 50 juta kalau udah jadi bangke ada yang mau beli nggak? Jadi dia punya nilai kalau masih di air, ya kan? Begitu mati lampu atau dia lompat gelepar mati, ada yang berani bayar 1 juta? 500 ribu? 100 ribu? Dikasih aja orang, oh enggak kalau udah jadi bangke kan? Harimau ketika masih di hutan itu menakutkan seluruh makhluk. Kalau kita yang suka naik gunung, ya, begitu kita maghrib sakit perut, di kemah turun kita ke sungai. Mules nih, pengen buang air, anterin yuk, ajak temennya. Itu nyari air yang jernih, baru mau buka celana, mules di sungai, baru mau buka celana, belum hajatan, lagi mules kita.
Begitu mau buka resleting celana kita di pinggir sungai, tiba-tiba dari kejauhan ini paten kedengaran suara singa harimau mengaum. Wow, dari jauh, entah di mana adanya. Kira-kira jadi buang air enggak? Pak Yon? Udah mules nih mau buka celana di pinggir sungai. Kita lagi di camping misalnya. Mau buka celana kedengeran dari jauh entah di mana dia. Mungkin masih 300 meter tapi mau ngaum. Wow. Kalau singa sekarang sahur gitu ya. Kemarin dapat kiriman ngomongnya sahur ya. Bukan sahur, ngaum. Saya jamin mules kita hilang. Waduh. Ada harimau lari. Ya kan? Tempat camping itu. Entah harimaunya di mana, mengaumnya di mana. Tapi ketika dia mengaum di hutan, menakutkan seluruh makhluk. Nah, ketika harimau ditangkar, ada 11 harimau nih, Papua ditangkar. Dari kecil, begitu dia lahir beranak diambil, dirawat sama kipernya. Dikasih susu bayi dirawat terus 11. Udah gede cuma jadi hiburan dan tontonan. Coba teman sabar ya kan? Harimau disuruh lompat-lompatan, nggak ada wibawanya. Disuruh guling-gulingan, muter ya. Harimau disuruh guling-gulingan, muter dia guling-gulingan. Ya, disuruh diri dia begitu. Disuruh naik roda. Padahal itu harimau. Makannya masih daging, taringnya masih ada, cakarnya masih kuat. Kenapa? Yang ngaum pertama di hutan. Habitat aslinya 11 harimau ditangkar, keluar dari habitatnya, dari fitrahnya. 11 harimau nggak ada lagi wibawanya. Nah kalau hari ini umat Islam terkoyak-koyak, wibawa kita hilang, ayo periksa. Jangan-jangan kita udah pada lari dari habitat kita. Kalau hari ini kita terhinakan di negeri ini, ayo periksa. Jangan-jangan kita sudah keluar dari habitat dan fitrah kita. Karena fitrah kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitulah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika dia kirim pasukan yang dikirimnya kalah. Umar kumpulin pasukan yang pulang kalah tadi, bukan mau dihukum, ditanya. Umar nggak tanya apa kehebatan lawan, apa senjatanya, berapa kemampuan bela dirinya. Begitu seluruh pasukan yang Umar kirim kalah, pertanyaan Umar pertama, siapa di antara kalian yang meninggalkan jamaah? Artinya sholat tapi nggak berjamaah. Itu yang ditanya. Karena dalam keadaan perang pun ada namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang itu biasanya dibuat 2 saf, takbir bareng-bareng. Saya sholat maghrib, baca Fatihah wala dolin amin minal jinnati wan nas. Maka imam Allahu Akbar, saf pertama ikut imam, saf kedua jaga. Itu sholat khauf namanya. Kita pernah belajar waktu ngaji ya. Ruku, tidak sujud, duduk, diri lagi Allahu Akbar. Nanti imam nunggu. Baru saf kedua dikomando salah satu, Allahu Akbar sampai Allah terus sampai diri lagi bareng, baru imam lagi baca surat. Rakaat kedua dia masuk, kedua jaga. Rakaat kedua selesai diri, yang ini baru nyusul. Terus sampai berakhir. Artinya apa Bapak sekalian? Dalam keadaan perang, situasi genting, nyawa taruhannya, sholat berjamaah tidak boleh ditinggal. Sepenting apa pekerjaan kita sampai nggak bisa jamaah? Segenting apa situasi kita sampai meninggalkan sholat? Lalu apa jawaban kita di hadapan Allah ketika nanti Allah datangkan seorang kakek Quraisy, Ummi Maktum. Ummi Maktum ini kakek tua yang gara-gara dia turun surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Muhammad berpaling muka lagi bermuka masam ketika datang seorang tua yang buta ingin bertanya agama. Saat yang sama orang Quraisy mau datang. Nabi diingatkan jangan pilih-pilih pelayanan. Orang Quraisy datang belum tentu masuk Islam, mungkin melecehkan kamu, bully kamu, tapi ini bener-bener dia mau nanya. Nggak boleh dakwah milih-milih tempat, pilih-pilih orang. Gara-gara Ummi Maktum Nabi ditegur Allah. Dan tegurannya abadi ada di surat Abasa. Nabi nggak marah. Nabi sadar diri, tahu diri karena Nabi sangat hormat kepada Ummi Maktum. Nabi menyesali kekeliruannya. Sering datang, kadang-kadang Nabi sering bawain buat Ummi Maktum ini buta tua sebatang kara. Satu hari Nabi nengokin Ummi Maktum bawain buah tangan. Sudah ditengokin lihat keadaannya. Karena dia sudah tua sebatang kara, matanya buta. Nabi pamit, aku tinggal ya Ummi Maktum, ya namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, aku mau ada pertanyaan. Apa itu? Jadi sebelum pulang dia nanya, seperti engkau tahu mataku buta, aku sudah tua renta, hidupku sebatang kara. Boleh tidak kalau azan berkumandang Bilal azan aku sholat di rumah saja. Nabi diam pertama. Setelah diam beberapa saat beliau balik tanya, ya Ummi Maktum, ketika Bilal azan masihkah engkau mendengarkannya? Saya masih dengar ya Rasul, jelas. Saya buta dan tidak tuli. Kalau begitu tetaplah berjamaah. Nabi pamit pulang. Jadi kepada seorang Ummi Maktum yang matanya buta, sudah tua renta, sebatang kara, Nabi nggak kasih izin sholat di rumah. Kita ada nggak alasan? Salah satu aja dari 3 alasannya Ummi Maktum untuk minta sholat di rumah. Ada nggak? Ada yang buta di antara kita? Ada yang sudah tua renta? Ada yang sebatang kara?